Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di awal tahun ini, saya ingin menyapa setiap saudara yang mendengarkan renungan ini dengan penuh kasih. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera, merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup. Bagaimana perasaan saudara di awal tahun baru ini? Mungkin ada yang merasa penuh semangat dengan berbagai rencana baru, tetapi ada juga yang mungkin merasa cemas, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apapun perasaan saudara hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang sangat penting, pengharapan. Apa yang kita harapkan di tahun baru ini? Adakah ketakutan atau kekhawatiran yang menghalangi pengharapan kita akan masa depan? Dalam renungan hari ini, kita akan membahas bagaimana kita bisa mengawali tahun ini dengan pengharapan. Karena Tuhan sendiri telah menyiapkan rancangan yang penuh damai sejahtera untuk kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan yang akan membawa pengharapan dalam hidup kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan sepanjang tahun yang telah berlalu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada awal tahun ini, kami ingin menyerahkan segala kekhawatiran dan pergumulan kami di tangan-Mu. Bukalah hati kami untuk memahami firman-Mu dan bimbing kami agar dapat menghidupi setiap rancangan-Mu yang penuh harapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada awal renungan ini, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca satu ayat yang sangat kuat dalam memberikan kita pengharapan. Ayat ini terdapat dalam Yeremia 29 ayatnya ke-11 yang berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dalam Yeremia 29 ayat 11 adalah sebuah janji yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih dan perhatian terhadap kehidupan kita. Dia mengetahui segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang lebih penting, Dia memiliki rancangan untuk kita. Rancangan yang dimaksud bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan kita, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pernahkah saudara merasa khawatir tentang masa depan? Mungkin kita khawatir tentang pekerjaan yang belum pasti, tentang hubungan yang sedang diuji, atau tentang keadaan finansial yang tidak stabil. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu hidup dalam kecemasan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang merencanakan masa depan kita. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu berarti apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah menyiapkan jalan terbaik bagi kita. Bahkan dalam kesulitan atau kegagalan sekalipun, Tuhan tetap bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ayat ini juga mengajak kita untuk memandang hidup dengan perspektif yang lebih luas, yaitu bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah bagian dari rancangan Tuhan yang sempurna. Saat kita merasa tidak tahu harus berbuat apa, ingatlah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Dia mengarahkan langkah-langkah kita menuju pengharapan yang lebih besar. Mari kita refleksikan sejenak. Apakah kita benar-benar hidup dalam pengharapan ini? Apakah kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan indah untuk kita, meskipun dunia seringkali memberi kita kenyataan yang jauh dari harapan? Cobalah ingat kembali momen-momen sulit dalam hidup saudara. Mungkin saat itu saudara merasa putus asa, tetapi sekarang ketika melihat kembali, saudara menyadari bahwa di balik setiap kesulitan itu, Tuhan punya maksud dan rancangan yang jauh lebih baik. Ini adalah kebenaran yang harus kita pegang teguh. Tuhan selalu punya rencana yang indah untuk masa depan kita, dan itu penuh dengan harapan. Sekarang mari kita bahas bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu ilustrasi yang cukup menggugah.
Bayangkan seorang ibu yang baru saja kehilangan pekerjaan di awal tahun. Saat itu perasaan yang paling dominan adalah kecemasan. Bagaimana dengan kebutuhan hidup keluarga? Bagaimana jika tidak ada pekerjaan baru yang datang? Namun, ibu ini memilih untuk tidak berlarut-larut dalam kecemasan. Ia memutuskan untuk berdoa, mengingat janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayatnya ke-11, bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera untuknya dan masa depan yang penuh harapan. Seiring berjalannya waktu, ibu ini mendapatkan pekerjaan baru yang tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga membuka peluang baru yang lebih baik. Ia menyadari bahwa Tuhan telah mengatur segalanya dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang bisa ia bayangkan. Tuhan memang menyertai dan memberikan harapan yang tak tergoyahkan, meskipun situasi awalnya tampak suram. Dari ilustrasi ini, kita bisa belajar bahwa pengharapan itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Pengharapan itu berarti percaya bahwa Tuhan akan bekerja melalui masalah kita dan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Saat saudara menghadapi ketidakpastian di tahun baru ini, ingatlah bahwa Tuhan sudah merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Apapun situasinya, Tuhan bersama kita. Berikut adalah beberapa hal sederhana yang bisa saudara terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap hidup dengan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Pertama, mulailah hari dengan doa. Setiap hari sebelum kita melangkah keluar rumah atau memulai pekerjaan, luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Sampaikan kekhawatiran saudara kepada Tuhan dan mintalah kekuatannya untuk menghadapi hari itu. Ingatlah bahwa pengharapan kita datang dari Tuhan, bukan dari situasi di sekitar kita. Kedua, percayalah pada rancangan Tuhan. Saat menghadapi kegagalan atau tantangan, percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih besar. Jangan melihat masalah saudara dari perspektif manusia semata, tetapi pandanglah dengan mata iman bahwa Tuhan sedang bekerja di belakang layar untuk kebaikan saudara. Ketiga, fokus pada pengharapan, bukan ketakutan. Setiap kali perasaan takut dan cemas datang, arahkan perhatian saudara pada janji Tuhan yang tak tergoyahkan. Ingat, pengharapan kita bukan terletak pada keadaan saat ini, tetapi pada janji Tuhan yang selalu dipenuhi. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menguatkan hati kami. Terima kasih karena Engkau telah memberi kami pengharapan yang tidak tergoyahkan. Kami memohon agar Engkau selalu memimpin kami dalam setiap langkah hidup, agar kami tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam penuh pengharapan pada rancangan-Mu. Bimbing kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita awali tahun ini dengan pengharapan yang datang dari Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah merencanakan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengingat bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Jangan biarkan kekhawatiran menghalangi pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar saudara tidak ketinggalan renungan-renungan yang dapat menguatkan iman. Bagikan juga renungan ini kepada keluarga, teman, dan saudara-saudara kita agar semakin banyak orang yang merasakan damai sejahtera dalam Tuhan. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.